Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Zona Ngaji rahimakumullah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Zona Ngaji rahimakumullah, puasa Ramadan adalah salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim. Puasa Ramadan juga termasuk dari 5 rukun Islam yang wajib dilakukan ketika mampu, ketika sehat, dan ketika tidak ada halangan apapun. Kewajiban mengenai puasa Ramadan ini telah tertera dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah di ayat ke-185 surah Al-Baqarah. Dalam tafsir Kemenag Al-Quran dijelaskan dalam ayat tersebut, barang siapa di antara kalian hidup di bulan suci Ramadan, kemudian dalam keadaan akil dan baligh, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit di antara kamu atau dalam perjalanan, lalu ia memilih untuk tidak berpuasa, maka ia wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Itu dilakukan pada hari-hari yang lain, artinya harus mengqadha. Maka setelah kita mengetahui landasan berpuasa, wajibnya kita harus berpuasa, selayaknya kita juga mengetahui keutamaan puasa di bulan Ramadan. Sahabat Zona Ngaji rahimakumullah, yang pertama, keutamaan dari puasa Ramadan adalah setan-setan akan dibelenggu dan akan dikekang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan sufdatis syayatin wa maradatul jin. Pada malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dan jin pembangkang dibelenggu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keutamaan kedua bulan Ramadan adalah akan mendapat dan meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan puasa Ramadan selanjutnya yaitu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang sangat sudah populer, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah dahulu. Hadis riwayat Bukhari.
Yang ketiga, keutamaan dari bulan puasa Ramadan adalah mendapatkan kesempatan masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Surga Ar-Rayyan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang-orang khusus, yaitu yang menjalankan ibadah puasa. Pintu ini tidak bisa dimasuki oleh seluruh orang kecuali yang berpuasa saja. Hal ini berdasarkan sebuah hadis sahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam surga ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Yang masuk melalui pintu itu di hari kiamat hanyalah orang-orang yang berpuasa. Yang lainnya tidak akan bisa masuk, yang lainnya tidak akan bisa lewat melalui pintu tersebut. Dan diserukanlah saat itu, manakah orang-orang yang berpuasa? Maka mereka yang berpuasa bangun untuk memasukinya, sedangkan yang lain tidak. Bila mana mereka telah masuk, maka pintu itu ditutup dan tidak ada lagi yang bisa memasukinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, sahabat zona ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya mustajab. Waktu yang paling mustajab untuk berdoa adalah ketika kita dalam keadaan berpuasa. Mulai dari sejak terbit fajar hingga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa hingga matahari terbenam, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Karena doa yang kita panjatkan selama berpuasa, insya Allah akan menjadi doa yang sangat mustajab. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-shaimu hina yuftir wa da'watul madlum. Yang artinya ada 3 doa yang tidak tertolak. Yang pertama adalah doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang kedua adalah imam yang adil, dan yang ketiga adalah orang yang terzalimi. Demikian 4 keutamaan puasa yang bisa kami bagikan. Mudah-mudahan bisa menjadikan kita lebih termotivasi untuk menjalani ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.